Shalom saudaraku, jika hati saudara terasa berat, jika ada yang sedang saudara gumulkan, atau ada kenangan yang membuat dada terasa sesak, renungan ini adalah untuk saudara. Karena firman Tuhan hari ini berbicara tentang duka, tentang air mata, dan tentang Allah yang tetap setia ketika kita melewati lembah kekelaman. Kisah ini diambil dari Kejadian pasal 23. Kisah tentang kematian Sarah, istri Abraham. Sebuah kisah yang sunyi namun sangat kaya pelajaran bagi setiap orang percaya yang pernah merasakan kehilangan. Sarah hidup 127 tahun. Perempuan yang hidup bersama janji Allah, yang pernah menunggu lama, pernah ragu, pernah tertawa dalam ketidakpercayaan, dan akhirnya melihat janji Tuhan menjadi nyata melalui kelahiran Ishak. Namun tetap saja hidup yang panjang itu memiliki garis batas. Sarah tetap harus melewati pintu kematian. Saudara, ini mengingatkan kita, orang yang paling rohani sekalipun tetap mengalami duka. Iman tidak menghilangkan rasa kehilangan. Dan hidup bersama Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Firman Tuhan berkata, Abraham datang meratap dan menangisi Sarah. Ini luar biasa. Seorang Abraham, bapa orang beriman, manusia pilihan Allah, yang disebut sahabat Tuhan, tetap menangis. Ini menunjukkan bahwa kesedihan bukanlah kelemahan iman. Air mata bukan tanda kurang percaya. Dan meratap bukanlah dosa. Bahkan Tuhan sendiri menangis di kubur Lazarus. Kalau Yesus saja menangis, maka air mata kita pun kudus di hadapannya. Saudara, Tuhan tidak pernah meminta kita menahan tangis. Tuhan hanya meminta kita menangis dalam pelukannya. Setelah menangis, Alkitab berkata, lalu Abraham bangkit. Bangkit bukan berarti rasa sakit hilang. Bangkit bukan berarti kehilangan sudah selesai. Bangkit berarti Tuhan memberi kekuatan untuk melanjutkan hidup setahap demi setahap. Di titik ini, Abraham mengambil langkah penting. Ia membeli ladang Makpela sebagai tempat pemakaman Sarah. Bagi dunia, ini hanya makam. Tetapi bagi Abraham yang beriman, ini adalah tanda bahwa janji Tuhan tetap berlaku meski hati Abraham sedang hancur. Tanah Makpela menjadi tanah pertama Abraham di Kanaan. Bukan tanah untuk didiami, tetapi tanah untuk menguburkan orang yang ia kasihi. Tidak ada mujizat besar di pasal ini. Tidak ada suara dari langit, tidak ada malaikat. Tetapi ada kesetiaan Tuhan yang bekerja diam-diam di tengah duka. Saudara, seringkali pada masa paling gelap, Tuhan bekerja paling dalam. Meskipun kita tidak melihat, janjinya tetap berjalan. Pemeliharaannya tetap bekerja, rancangannya tidak pernah berhenti. Saudaraku, mari kita ingat bahwa kematian masuk karena dosa. Tetapi kemenangan atas kematian datang melalui Yesus. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Artinya, kematian bukanlah akhir, duka bukanlah penutup cerita, dan kubur bukan garis final bagi anak-anak Tuhan. Sebab ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara, suatu hari kelak tidak akan ada lagi perpisahan, tidak ada lagi rasa kehilangan.
dan tidak ada lagi kabar duka. Semua itu karena Kristus telah menang. Jika hari ini saudara sedang berduka karena kehilangan orang yang dikasihi, sedang berjuang dengan luka batin, atau sedang melalui masa kelabu, ingatlah, Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Ia tidak hanya melihat air mata saudara, ia ikut menangis bersama saudara. Dan ia akan menuntun langkah saudara seperti ia menuntun Abraham bangkit kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengenal setiap hati yang terluka, setiap jiwa yang sedang berduka, setiap air mata yang jatuh tanpa suara. Peluklah mereka ya Tuhan, kuatkan mereka, teguhkan mereka, dan ingatkan mereka bahwa janji-Mu tidak pernah mati, bahwa ketika kami berjalan dalam lembah air mata, janji-Mu tetap nyata. Terima kasih karena Engkaulah kebangkitan dan hidup kami. Dalam nama Yesus, penghibur sejati, kami berdoa. Amin.